Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga hari ini Bapak Ibu diberi kesehatan, hati tenang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Bapak Ibu mengalami malam baru saja rebah badan lelah, seharian mata ingin tertutup, tapi harus bangun lagi, berjalan ke kamar mandi karena tidak tahan ingin buang air kecil? Dan itu bukan hanya sekali, kadang bisa 2, 3, bahkan 4 kali setiap malam. Sebagai dokter yang sudah 15 tahun mendampingi para orang tua saya, sering mendengar keluhan ini. Banyak yang bilang, "Dok, saya sudah minum obat, makan sayur hidup sehat, tapi kenapa pipis malam masih sering?" Ternyata, Bapak Ibu, bukan semua sayur itu aman untuk tubuh kita yang menua. Ada beberapa jenis sayur yang diam-diam membebani ginjal, membuat cairan tertahan di tubuh lalu keluar di malam hari. Hari ini, saya Dr. Aisyah Rahma ingin berbagi 4 sayur yang sebaiknya Bapak Ibu batasi dan 4 sayur pengganti yang insya Allah lebih bersahabat untuk ginjal agar tidur lebih nyenyak, tubuh pun lebih kuat. Kalau menurut Bapak Ibu, topik ini penting. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami, Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih makin tua justru makin sering ke kamar mandi malam-malam? Jawabannya sederhana, tapi penting. Seiring usia fungsi ginjal kita mulai melemah. Organ kecil ini bekerja keras siang dan malam, menyaring racun dan cairan berlebih. Saat siang hari, kita banyak bergerak cairan, lebih mudah keluar lewat keringat. Tapi di malam hari, tubuh berbaring sirkulasi, melambat cairan pun berkumpul di kaki atau jaringan. Maka ginjal memanfaatkan malam untuk membuang sisa cairan. Akibatnya kita terbangun berkali-kali. Kalau hanya 1-2 kali mungkin masih wajar, tapi kalau sudah 3-4 kali tidur pun terganggu tubuh jadi lemas, konsentrasi menurun, bahkan risiko jatuh makin tinggi. Yang sering orang tua lupa pola makan, terutama jenis sayur, punya peran besar. Beberapa sayur memang sehat untuk orang muda, tapi bagi lansia justru bisa jadi beban diam-diam untuk ginjal. Kalau kondisi sering pipis malam ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya sekadar mengganggu tidur. Tidur yang terputus-putus membuat hormon stres meningkat, tekanan darah melonjak, gula darah juga tidak stabil. Bagi yang punya riwayat darah tinggi atau diabetes ini bisa memperburuk keadaan. Selain itu, banyak lansia yang saya tangani mengalami jatuh di kamar mandi karena ngantuk, lampu remang lutut sudah lemah. Padahal jatuh di usia 60-40 tahun, risikonya berat tulang, mudah retak, pemulihan lama. Jadi, kalau kita bisa mengatur makanan harian, insya Allah risiko pipis malam bisa dikurangi. Mulai dari apa? Dari mengenali sayur mana yang diam-diam membuat ginjal bekerja terlalu keras. 4 sayur diam-diam bikin pipis malam. 1. Asparagus. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar asparagus terkenal bagus untuk detoks. Betul, sayur hijau ramping ini kaya serat dan vitamin. Tapi asparagus juga tinggi purin dan asam oksalat. Bagi tubuh muda ini tidak masalah, tapi pada lansia ginjal lebih sensitif. Asam oksalat berlebih bisa memicu pembentukan kristal kecil awal batu ginjal. Purin juga dipecah jadi asam urat membebani ginjal. Banyak pasien saya cerita rutin makan asparagus, urin memang lebih lancar, tapi malam hari justru makin sering ke toilet. Itu tanda ginjal kerja keras membuang sisa metabolisme. Solusi, kalau mau makan, asparagus batasi porsinya. Pilih sayur lain,
lebih ringan untuk detoks seperti wortel rebus. 2. Timun-timun segar rasanya renyah, banyak air, cocok untuk salad. Tapi bagi lansia, makan timun banyak, apalagi di sore atau malam hari, justru bikin volume urin melonjak. Kandungan air tinggi pada timun memang membantu hidrasi, tapi jika dikonsumsi menjelang tidur, ginjal harus kerja lembur untuk mengeluarkan cairan. Akibatnya, Bapak Ibu terbangun berkali-kali. Saya pernah menangani Pak Slamet, pensiunan guru. Tiap sore, beliau rajin makan lalapan timun, katanya biar perut dingin. Tapi, malamnya tiap 2 jam ke toilet. Begitu saya sarankan ganti dengan labu siam rebus tidur, beliau jauh lebih nyenyak. Solusi makan timun secukupnya, hindari menjelang malam. Bisa ganti dengan sayur rendah air di sore hari. 3. Tomat mentah. Tomat sering disebut superfood. Betul, tomat kaya antioksidan, vitamin C, baik untuk kulit. Tapi tomat mentah juga mengandung asam oksalat dan histamin yang bisa mengganggu kandung kemih. Kalau kandung kemih sensitif histamin, bisa memicu rasa tidak nyaman, pipis sedikit-sedikit, tapi sering bahasa Jawanya anyang-anyangan. Dan kalau dikonsumsi malam hari, dorongan buang air kecil bisa makin sering muncul di tengah malam. Pak Slaman, 72 tahun dulu, rajin minum jus tomat mentah campur madu. Beliau pikir makin segar makin sehat. Nyatanya, seminggu penuh tidur terganggu karena bolak-balik pipis. Begitu, tomatnya saya minta direbus dulu untuk saus atau sup keluhan, berkurang drastis. Nasihat saya, tomat tetap sehat, tapi untuk lansia sebaiknya dimasak dulu, ditumis, direbus, dibuat saus hangat. Asamnya turun, kandung kemih pun lebih tenang. Daun singkong. Daun singkong sayur kampung favorit banyak keluarga. Enak dibuat urap pecel rebusan. Tapi di balik rasa lezatnya daun singkong punya cerita yang banyak orang tua belum tahu. Daun singkong mengandung senyawa sianida alami. Kalau tidak direbus dengan benar, sianida ini tetap tertinggal meski sedikit. Ginjal lansia yang sudah lemah harus bekerja lebih keras menyaring zat berbahaya ini. Selain itu, daun singkong berserat kasar. Untuk perut kuat tidak masalah, tapi untuk lansia serat kasar bikin gas di perut, menumpuk menekan kandung kemih. Akibatnya, pipis malam, makin sering tidur, makin terputus. Saya punya pasien di desa suka makan daun singkong rebus setengah matang, katanya lebih hijau. Tapi tiap malam pinggang nyeri, pipis tak henti. Setelah saya minta rebus daun singkong lebih lama atau ganti dengan bayam merah rebus, keluhan berkurang pelan-pelan. Nasihat saya, kalau Bapak Ibu suka daun singkong rebus benar-benar matang, atau lebih aman lagi, ganti dengan sayur hijau lain, lebih lembut dan ringan di ginjal. Bapak Ibu, itulah 4 sayur yang diam-diam bisa membuat pipis malam makin sering. Bukan berarti semua ini berbahaya mutlak, tapi kalau dikonsumsi berlebihan, cara masak kurang tepat, maka ginjal kita yang lelah akan protes lewat kamar mandi malam. 1. Wortel rebus. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi kita sudah bicara sayur yang diam-diam membebani ginjal, sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu melihat sayur yang justru membantu ginjal bekerja lebih ringan. Salah satunya adalah wortel rebus. Wortel termasuk sayur rendah oksalat, artinya tidak membebani ginjal dengan sisa kristal yang sulit disaring. Di dalam wortel ada beta-karoten tinggi yang bukan hanya baik untuk mata, tapi juga membantu fungsi hati bekerja optimal. Saat hati bekerja baik, racun tidak numpuk di ginjal. Selain itu, serat wortel tergolong lembut, mudah dicerna, tidak menimbulkan gas berlebih. Banyak orang tua saya temui mengeluh perut kembung setelah makan sayur berserat keras. Akhirnya, perut terasa penuh,
menekan kandung kemih, jadi ingin pipis malam. Dengan wortel ini jarang terjadi. Saya ingat Bu Partini, pasien saya dari Jogja, dulu sering makan timun mentah sore hari, malamnya sering bolak-balik kamar mandi. Setelah saya sarankan ganti cemilan sore dengan wortel rebus tabur, sedikit garam, tidurnya jauh lebih nyenyak. Tekanan darah pun lebih stabil. Wortel juga mengandung antioksidan alami. Kalau rutin dimasukkan ke sup ayam hangat, manfaatnya dobel perut hangat, ginjal tenang tidur pun pulas. Nasihat saya, Bapak Ibu bisa kukus wortel tumis ringan dengan sedikit bawang putih atau campur sup bening. Makan sore lebih baik daripada makan malam. Insya Allah, wortel sederhana ini bisa jadi teman setia ginjal Bapak Ibu di usia lanjut. 2. Labu siam. Bapak Ibu, siapa di sini suka labu siam? Sayur hijau muda ini sering diremehkan. Padahal manfaatnya luar biasa untuk orang tua yang ingin ginjal sehat dan tidur lebih nyenyak. Labu siam mengandung air betul, tapi berbeda dengan timun. Air dalam labu siam terikat dalam serat lembutnya sehingga tidak langsung membebani ginjal. Justru serat lembut labu siam membantu sistem pencernaan bekerja lebih teratur, mencegah sembelit, mengurangi tekanan ke kandung kemih. Selain itu, labu siam kaya kalium mineral penting yang membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Saat tekanan darah stabil, ginjal pun tidak harus bekerja keras menahan kelebihan cairan. Saya punya cerita tentang Pak Harjo 70 tahun. Beliau dulu sering makan timun lalapan sore hari, malamnya pipis 4-5 kali. Begitu ganti dengan sayur labu siam rebus, direbus campur wortel, dan sedikit garam, pipis malamnya turun jadi hanya 1-2 kali. Tidur lebih lelap, badan pun segar di pagi hari. Rasanya juga enak manis, alami, teksturnya empuk. Bapak Ibu bisa rebus kukus atau masukkan ke sayur bening. Kalau mau campur dengan irisan wortel, daun bawang, sedikit bawang putih, jadi lauk hangat, sederhana, rendah garam, rendah oksalat. Nasihat saya, labu siam cocok dimakan sore atau malam, tidak bikin perut kembung, tidak bikin pipis malam berlebihan. Dengan izin Allah, sederhana tapi menenangkan ginjal. 3. Bayam merah rebus. Bayam sering dianggap raja sayur dan memang betul, tapi kita harus bijak memilih jenisnya. Bayam hijau mentah cenderung tinggi oksalat, bisa memberatkan ginjal. Tapi bayam merah punya oksalat lebih rendah dan kalau direbus efeknya makin aman. Bayam merah mengandung zat besi tinggi. Bagi lansia, zat besi penting untuk mencegah anemia. Kalau tubuh kurang darah, tidur sering gelisah, otak tidak tenang, dan kadang malah bikin Bapak Ibu sering terbangun di malam hari. Saya pernah menemani Ibu Nur, 65 tahun, beliau suka bikin jus bayam hijau mentah katanya, agar detoks. Tapi tiap malam pinggang pegal, pipis bolak-balik. Setelah saya minta ganti dengan bayam merah rebus, ditumis sedikit bawang putih, tidurnya lebih nyenyak, badan lebih enteng. Selain zat besi, bayam merah juga punya vitamin C alami yang bantu serapan mineral lebih baik. Ini menyehatkan tulang dan sendi, membuat tubuh lebih kuat bangun dari tempat tidur. Nasihat saya, kalau mau makan bayam merah rebus sebentar, boleh ditumis ringan, boleh campur sayur bening. Jangan dimakan mentah. Bapak Ibu boleh kombinasikan dengan labu siam atau wortel satu piring sederhana. Insya Allah menyehatkan ginjal, menenangkan tidur. Bayam sering dianggap raja sayur dan memang betul, tapi kita harus bijak memilih jenisnya. Bayam hijau mentah cenderung tinggi oksalat, bisa memberatkan ginjal. Tapi bayam merah punya oksalat lebih rendah dan kalau direbus efeknya makin aman. Bayam merah mengandung zat besi tinggi. Bagi lansia, zat besi penting untuk mencegah anemia.
Kalau tubuh kurang darah tidur, sering gelisah otak, tidak tenang, dan kadang malah bikin Bapak Ibu sering terbangun di malam hari. Saya pernah menemani Ibu Nur 65 tahun. Beliau suka bikin jus bayam hijau mentah katanya agar detoks. Tapi tiap malam pinggang pegal pipis bolak-balik. Setelah saya minta ganti dengan bayam merah rebus, ditumis sedikit bawang putih, tidurnya lebih nyenyak, badan lebih enteng. Selain zat besi bayam merah, juga punya vitamin C alami yang bantu serapan mineral lebih baik. Ini menyehatkan tulang dan sendi, membuat tubuh lebih kuat, bangun dari tempat tidur. Nasihat saya, kalau mau makan bayam merah rebus sebentar. Boleh ditumis ringan, boleh campur sayur bening. Jangan dimakan mentah. Bapak Ibu boleh kombinasikan dengan labu siam atau wortel 1 piring sederhana. Insya Allah menyehatkan ginjal, menenangkan tidur. 4. Seledri dimasak. Banyak orang hanya kenal seledri sebagai hiasan sup. Padahal seledri adalah teman baik ginjal kalau dikonsumsi dengan cara tepat. Seledri mengandung senyawa diuretik alami yang membantu tubuh membuang kelebihan air pada siang hari, bukan malam. Artinya, cairan tidak numpuk dan mendadak dibuang saat kita tidur. Yang penting, seledri sebaiknya dimasak, bukan mentah banyak-banyak. Kalau mentah bagi sebagian orang tua, bisa memicu perut kembung gas, akhirnya malah menekan kandung kemih di malam hari. Saya ingat Pak Salim 74 tahun rajin minum jus seledri mentah sore hari. Harapannya tekanan darah turun. Tapi tiap malam harus ke toilet sampai 4 kali. Begitu saya sarankan, ganti dengan sup seledri wortel hangat saat siang keluhan pipis malamnya jauh berkurang. Selain baik untuk ginjal seledri juga, kaya vitamin KC, membantu tulang kuat, imun terjaga. Kalau dikombinasikan dengan wortel labu siam atau sedikit ayam kampung, rasanya enak, perut pun nyaman. Nasihat saya, rebus atau masak seledri. Boleh jadi campuran sup tumisan ringan. Minum siang atau sore hari lebih baik daripada malam. Dengan izin Allah, tidur pun lebih pulas, ginjal bekerja lebih santai. Bapak Ibu yang saya cintai, 4 sayur sederhana ini, wortel labu siam, bayam merah rebus seledri dimasak, insya Allah kalau rutin di piring harian akan membantu meringankan beban ginjal, mengurangi pipis malam, dan memberi tidur lebih berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah belajar bersama bahwa tidak semua sayur yang tampak segar itu pasti cocok untuk tubuh kita yang menua. Ada sayur yang diam-diam bisa membebani ginjal, menahan cairan, lalu membangunkan kita di tengah malam. Ada pula sayur sederhana, murah meriah, justru membantu ginjal bekerja lebih tenang, tidur pun lebih nyenyak. 4 sayur yang sebaiknya Bapak Ibu waspadai: asparagus, timun tomat mentah, dan daun singkong setengah matang. Semua ini tidak dilarang mutlak, tapi harus bijak pilih cara masak, tepat batasi porsi, dan perhatikan jam makan. Sebaliknya, 4 sahabat ginjal kita, wortel rebus labu, siam bayam merah rebus, dan seledri yang dimasak ringan. Kombinasi sederhana ini, insya Allah membantu tekanan darah, lebih stabil ginjal, tidak kerja keras di malam hari, dan tubuh Bapak Ibu dapat tidur lebih pulas. Sekarang, saya ingin mendengar suara Bapak Ibu di rumah. Sayur mana yang paling sering Bapak Ibu makan? Mana yang mau mulai dikurangi? Dan mana yang mau Bapak Ibu coba minggu ini? Coba tulis di komentar, insya Allah saya baca satu-satu. Karena lewat cerita Bapak Ibu, saya juga banyak belajar. Kalau menurut Bapak Ibu video seperti ini bermanfaat, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.
Semoga ada lebih banyak orang tua yang tidur lebih tenang, ginjal lebih sehat, dan umur makin berkah. Menjadi tua itu takdir Bapak Ibu. Tapi menjaga tubuh tetap kuat, itulah ikhtiar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.